Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Hajah Yai Ruhiyah MPD, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Tajul Arifin. Saya berasal dari kelas 4F STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Apabila kita berbicara dengan tumbuh kembang, maka ada dua kata ya. Yang pertama adalah tumbuh, yaitu grow. Artinya grow adalah segala sesuatu yang bisa diukur atau bisa dicatat dengan kuantitatif atau dengan jumlah. Tapi sedangkan berkembang adalah sebuah kemampuan yang dimana awalnya tidak bisa menjadi bisa. Itulah yang disebut dengan perkembangan. Jadi dua indikator ini, artinya tumbuh kembang anak ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena pada masa ini anak sedang tumbuh dan berkembang secara pesat. Bila kita berbicara dengan tumbuh kembang, setiap orang tua menginginkan anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan optimal. Ketika anak tumbuh dengan baik, orang tua akan merasa lega dan bahagia. Tak heran jika orang tua akan selalu memantau setiap detik perkembangan anak, bahkan sejak masih dalam kandungan. Namun tak semua orang tua tahu bahwa tahapan tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya. Perlu diketahui bahwa tahapan perkembangan anak ada indikatornya. Di setiap tahapan umur, anak akan mengalami fase perkembangan yang berbeda-beda. Untuk itulah penting bagi orang tua untuk mengetahui hal ini, agar jika terjadi sesuatu keganjilan dalam tumbuh kembang anak, maka orang tua dapat mendeteksinya sedini mungkin. Selain itu, mengetahui tumbuh kembang anak juga berfungsi untuk menentukan stimulus yang tepat untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Contohnya usia 0-3 tahun itulah merupakan periode emas di mana pertumbuhan dan perkembangan anak berkembang dengan optimal. Jadi mulai sekarang, ayo perhatikan tumbuh kembang anak dan pastikan setiap perkembangan sesuai dengan umurnya. Pertumbuhan anak dapat dipantau dengan melihat tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan hal lain yang dapat diukur dengan alat ukur tertentu. Tentu hal ini berbeda dengan perkembangan anak yang tidak dapat diukur dengan alat ukur yang terstandarisasi. Perkembangan ini meliputi kapan si kecil mulai bisa bicara, duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Perkembangan anak ini tidak diukur dengan alat, melainkan dilihat dari cara si kecil bermain, bersikap, dan juga berbicara. Lantas, apa yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak? Tumbuh kembang anak usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, baik internal maupun eksternal. Yang pertama, faktor internal terdiri dari usia, genetik, kromosom, ras, dan juga jenis kelamin. Dan untuk faktor eksternalnya yaitu stimulus orang tuanya, kemudian keadaan ekonomi, sosial, kemudian asupan nutrisinya. Kemudian di periode emas anak ini atau di golden age ini, orang tua harus lebih jeli dan cermat memantau tumbuh kembang anak, karena akan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak selanjutnya. Dengan pantauan dan stimulus yang tepat, tumbuh kembang anak akan optimal dan kelainan tumbuh kembang anak dapat dicegah dari sejak dini. Tips-tips mengawal tumbuh kembang anak, yaitu selain mengetahui tumbuh kembang anak yang ideal sesuai dengan usianya, orang tua juga perlu mempraktekkan tips mengawal tumbuh kembang anak. Ya, di antaranya yang pertama adalah memenuhi kebutuhan gizi anak.
Gizi merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Anda perlu memastikan bahwa gizi yang diberikan pada anak sudah cukup dan sesuai dengan kebutuhannya. Usahakan untuk memberikan ASI, ya, air susu ibu sampai dengan 2 tahun. Jadi sempurnanya sesuai dengan Al-Qur'an pun sama. Ya, serta melengkapinya dengan makanan pendamping atau biasa disebut dengan empasi ya. Kemudian yang kedua adalah beri stimulus yang tepat. Dalam rangka mengawal tumbuh kembang anak, Anda juga perlu memberikan stimulus yang tepat. Stimulus seperti apa? Yaitu stimulus yang dapat diberikan dengan memberikan permainan yang tepat sesuai dengan usia anak. Beri anak ruang untuk mengeksplorasi dengan lingkungannya agar mencapai tumbuh kembang yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah meluangkan waktu untuk anak. Tumbuh kembang anak, ya, rupanya juga dipengaruhi oleh kehadiran kedua orang tuanya. Orang tua tidak hanya perlu hadir secara fisik, namun secara psikis. Kedekatan antara orang tua dan anak akan membantu anak tumbuh dengan baik dan optimal. Oleh karena itu, luangkan waktu sebanyak mungkin untuk anak dan jaga kedekatan atau bonding dengan si kecil. Itu saja mungkin tips ya, 3 tips untuk mengawal tumbuh kembang anak. Setiap bulan, ibu yang mempunyai anak di bawah usia 5 tahun atau balita akan membawa anak balitanya ke posyandu untuk ditimbang berat badan dan diukur panjang badan atau tinggi badan. Biasanya ibu akan senang jika berat badan balitanya naik dan tinggi badannya bertambah. Kemudian apa sih sebenarnya pemantauan pertumbuhan balita? Mengenal pertumbuhan balita. Menurut Depkes RI, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh, baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga bisa diukur dengan satuan panjang dan berat. Pertumbuhan pada balita dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Pemantauan pertumbuhan pada balita, ya, pada pertumbuhan ini merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari penilaian pertumbuhan balita secara teratur, yaitu penimbangan, pengisian buku kesehatan ibu dan anak atau KIA, kemudian plotting titik pertumbuhan pada grafik KMS. Kemudian kegiatan ini biasanya dilakukan secara rutin setiap bulan. Pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pertumbuhan bisa dilakukan secara manual maupun elektronik. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Intinya, tumbuh kembang adalah 2 hal yang melekat pada anak usia dini dari mulai 0 sampai 5 tahun. Yang mana sebagai orang tua dan guru harus memantau serta menstimulasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Supaya apabila terjadi sesuatu hal, maka seorang guru atau orang tua sudah bisa mendeteksi kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan serta langkah-langkah seperti apa yang harus dijalankan. Cukup dari saya, sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.